juga bakal cukup bebas sih ya. Oke, even sampai late game juga masih bisa untuk split push setidaknya Iya, pada benar-benar. kondisi yang lagi Ada tertekan. insurance. Oke, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn kali ini untuk menyaksikan match kita yang pertama, game pertama antara PUBG Sport berhadapan dengan Onyx Prodigy. Masih bersama aku, Gia Joshua, Nevin dan juga ninja kita, Choje. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Dan kita akan langsung melihat aja dari ke-10 hero yang sudah masuk, mengambil laningnya masing-masing. Sementara di bagian tengah, Benzo bersama seorang Cheesecake juga bakal coba membantu temannya bertukar di area mid lane terlebih dahulu. Benar nih, kalau dilihat masih tenang dulu karena masih detik-detik awal. Vimonov kali ini juga udah mendapatkan satu purple buff-nya menuju ke arah Little Wanderer. Tapi Bravo pun sampai turun gunung naik ke arah atas untuk benar-benar mengganggu supaya Yine nggak bisa dapat. Tapi ternyata masih bisa didapatkan juga. Dan aku rasa ini perjuangan ya untuk PUBG Sport terutama dari Speechless. Dia harus benar-benar coba dapetin level. Tapi di area tengah kali ini Maipan dalam ancaman yang cukup besar masih bisa flicker ke area belakang. Karena damage dari Lei dan juga Cheesecake benar-benar menyatu dan lihat Benzonya masih bisa selamat mundur ke area belakang. Yes, masih bisa selamat dalam beberapa perbedaan detik saja. Tapi kali ini Cheesecake bersama seorang Lei bakal coba untuk langsung masuk ke arah seorang Vimornov. Masih bisa dihindarkan terlebih dahulu untuk saat ini. Sementara akan ada pergerakan yang kita lihat dari seorang Benzo dan juga Baymax di bagian top lane-nya. Masih fokus ke arah Kelomang untuk mencari tambahan dari segi pundi-pundi uangnya. Oke, tapi tepus of blade kali ini Maipan dalam ancaman first blood diamankan oleh Speechless. What a play banget anak-anak dari PUBG Sport kali ini. Tempest of Blade yang on point dan membuat Maipan pun tumbang untuk kali pertama. Maipan belum level 4, belum memiliki Black Shoes, nggak bisa kemana-mana. Benar, itu pergerakan yang cukup baik juga kita lihat tadi ya, dari seorang Speechless ya. Berhasil mendapatkan satu eliminations di 1,5 menit pertama. Tapi kali ini bergeser ke arah top lane-nya terlebih dahulu. Dimana dua player dari PAS bakal coba untuk masuk ke arah turret yang dijaga dengan begitu ketat oleh seorang Moon. Bahkan 3 player yang akan coba memberikan pressure tambahan, tapi Moon udah punya damage yang begitu sakit dan ada backupan langsung dari 4 player Onyx Prodigy dan terstun di bagian depan. Seorang Maipan gak bisa kemana-mana lagi, tapi Yin udah menggunakan Mighten untuk mengincar ke arah seorang Cheesecake. Masih bisa lepas, tapi ketika kembali ke dalam Land of Dawn, Cheesecake udah gak bisa kemana-mana lagi dan harus ditumbangkan lagi. Alright, kali ini pertarungan yang luar biasa terjadi di atas ya. Itu benar-benar pertarungan yang gak ada henti-hentinya dan akhirnya jadi korban untuk Cheesecake-nya. Tapi satu kali ini untuk Onyx Prodigy, tapi di sisi lain mereka mencoba untuk mencari kompensasi juga. Mereka nggak mau ketinggalan dari segi gold yang mereka coba untuk dapetin satu gold seat di area atas. Walaupun tidak sebanyak yang dimiliki oleh Baymax, tapi setidaknya mereka perlahan demi perlahan mencicil dari ruginya mereka. Berbeda tinggal 200 gold saja. Membuat Onyx Prodigy sebenarnya masih bisa di atas angin. Yes, masih bisa di atas angin, masih punya kesempatan tentunya yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat, kali ini seorang Kupa bakal dikirim terus-menerus untuk memberikan penyakit lagi. Tapi Circling Eagle sudah mulai dibuka, mengincar ke arah seorang Benzo. Masih bisa dihindarkan lagi, tapi Mighten lagi-lagi dibuka oleh seorang Vimornov. Mengincar ke arah seorang Lei kali ini. Dan Baymax sudah berhasil mendapatkan satu objektifnya di bagian top lane. Wow. Dan Lei-nya pun masih bisa selamat dengan ada flicker dan dijemput dengan sangat baik oleh Cheesecake juga di sana dan akhirnya masih selamat. Nyawa dari Lei itu sebenarnya masih bisa tumbang loh. Sedikit lagi head speed tersisa loh. Tapi memang luar biasa banget dari Lei-nya. Dia masih memiliki flicker dan jangan lupa buat teman-teman semuanya ya. Nonton MPL dan saksikan keseruannya tanggal 18 Februari sampai 24 April 2022. Nah, ada barcode ya. Kalian bisa scan langsung tahu jadwal untuk minggu ini sampai tanggal 24 nanti. Maaf Pak, QR code bukan barcode. Iya, QR code-nya. Jangan lupa di-scan. Iya, Oke, dan kita bakal kembali lagi ke dalam in-game nampaknya, dimana dari seorang game ini begitu sabar untuk menjaga dari segi laningnya. Tapi Turtle yang sudah muncul ke dalam Land of Dawn akan coba di kontes terlebih dahulu. Vimornov dengan begitu sabar menjaga di bagian burst, tapi langsung diculik kembali dengan satu buah fighternya. Gak bisa kemana-mana lagi dan Speechless berhasil tereliminasi. Bahkan seorang Vimornov mendapatkan turtle-nya juga. Dua keuntungan yang luar biasa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. What happened Toji dengan PUBG Esport ini? Udah ada assist 1 dari Yin ya. Oke, itu ada gol tambahan. Sementara Speechless baru kill 1. Oke, goldnya sama-sama kuat. Tapi kalau dari segi power, hero di arah early game, dari segi hero power, Vimornov akan lebih sakit dibandingkan dengan seorang Link. Dan
Oke, sudah ada Teamfight di sini. Oke, kali ini dari Benzo-nya udah mencari inisiasi ke arah depan sana. Cuman belum ada The Way of Dragon yang dikeluarkan karena memang jaraknya terlalu masuk ke dalam turretnya. Jadi Vimornov juga pun masih coba untuk mencari mangsanya. Speechless, kamu harus hati-hati. Oh, ada pertarungan retribution kah? Ternyata retrinya diamankan oleh Speechless dan ini informasi yang menarik ya. Nggak ada retribution, mungkin aja ada kecolongan nanti di area atas. Tapi benar aja Benzo kali ini The Way of Dragon karena Cheesecake. Dan Cheesecake dalam ancaman dan Michael juga dikeluarkan. Cheesecake ngegel, Benzo dalam ancaman juga. Tapi Cheesecake sendirian, flicker digunakan dan Moon nggak bisa menyelamatkan dirinya. Karena dari TP Sobat sudah dikeluarkan dan akhirnya Moon pun hilang di pertarungan di atas tadi. Walaupun sudah ada Maichan dari Vimornov tapi nggak bisa numbangin siapa-siapa. Yes, backup ini cukup cepat kita lihat tadi dari seorang Speechless datang di waktu yang tepat dengan Tempest of Blades-nya. Tapi kali ini kita bakal bergeser kembali ke area mid lane di mana Brevo sudah berjaga-jaga tentunya dan Speechless masih cukup berani untuk masuk ke area teras perumahan dari teman-teman Onyx Prodigy. Teras rumahan gak tuh ya. Oke, dan kalau kita lihat kali ini di area mid lane-nya masih dijaga begitu ketat oleh teman dari Onyx Prodigy. Cheesecake bakal coba untuk ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Sementara Popol Kupa udah mulai bergeser ke bagian bottom lane mencari objektif di bagian bawah karena kita tahu sendiri di top lane-nya udah berhasil ditumbangkan. Yes. Kali ini udah ada pertukaran pelajar juga ya. Tekanan posisi juga dari Clean dan juga Popol Kupa berada di area bawah. Karena di area atas ternyata mereka sama-sama udah bisa ngancurin objektifnya. Bahkan dengan turtle yang sudah muncul kali ini, sepertinya Paps lebih diunggulkan untuk dapat. Karena aku ngelihat dari Benzo-nya masih di bawah. Walaupun ada Gemini di situ yang bisa nge-TB-in juga. Oke, ada ini juga dan kalau kita lihat kali ini ke bottom lane langsung aja The Way of Dragon dibuka dan Maichan dibuka kembali untuk menculik satu player dengan Tempest of Blade-nya masih bisa dibalaskan dan untuk Kupa harus ditarik mundur terlebih dahulu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi terlalu jauh dan Vimornov ketika sudah kembali ke lane of down langsung aja connect beberapa ultimate dan damage yang masuk dari teman-teman PUBG Esports. Yes, dan tuh Bang Vimornov tuh kali pertama. Kali ini bener-bener Vimornov gak bisa sembarangan untuk nyulik ke area my turn ya menurutku. Tapi Lei-nya udah mencoba untuk melakukan ini overtune, tapi belum ada member yang tumbang dari Onyx. Tapi lihat di area belakang, Maipan pun tumbang untuk kali kedua. Mundur satu persatu anak-anak dari PUBG Esports. Mereka udah dapetin satu objektif. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Karena bakal menjadi blunder kalau mereka masih coba untuk mencari point kill. Tapi si lain Gemini seperti udah mulai tanky juga. Dia udah siap banget untuk nebe-nebein. Tapi dengan gold yang dimiliki Onyx lebih unggul, harusnya mereka udah siap buat untuk teamfight berikutnya. Ya, teamfight berikutnya apalagi kali ini Turtle juga udah mulai muncul ya di area lane of down. Bahkan seorang Speechless sudah mulai memberikan damage tambahan lagi ke arah sebuah Turtle-nya dan ini yang akan menjaga teman-temannya dari serangan-serangan yang masuk. Dan Benzo juga udah mulai mengganggu memberikan pressure saja terlebih dahulu. Tapi ini akan menjadi free Turtle untuk teman-teman dari PUBG Esports. Wah, Choji, Maipan udah punya Ice Queen. Maipan udah punya Ice Queen One, so udah pasti kalau misalkan kita lihat dari segi team fight-nya, front line benar-benar all out attack dari teman-teman Onyx Prodigy akan sangat merepotkan sekali untuk teman-teman dari PUBG. So harus bisa mengambil ke arah pick off mungkin, atau ngambil ke arah Speechless yang datang dengan di momen yang benar-benar paling ujung paling akhir agar tidak bisa terculik oleh seorang Vimornov. Tapi yang Joji pengen bahas adalah dari Vimornov, di mana dia agak-agak riskan juga gambling di saat dia ngambil ke arah Link. Ada Tempest of Blade tapi Tapi udah bisa ngegel juga kali ini. Tapi lihat ada Maichan di area bawahnya. Masih coba untuk mundur dari Paku itu. Tapi di sisi lain apakah bisa selamat? Tapi ternyata tidak. Tapi Maipan juga bisa target operasi spesial ada Blackfuse untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kali ini Maipan pun terkena Tempest of Blade. Dan akhirnya hilang begitu saja. Maipan Zuzuzu hilang 3 kali. Hilang 3 kali dari peredaran Land of Dawn, menyisakan 3 player aja dari tim Onyx Prodigy. Dan kali ini bakal fokus ke arah mid turretnya terlebih dahulu. Vimornov berhasil menculik 1 player tadi kita lihat, dan backupan yang baik juga ya. Kita lihat dari Gemini benar-benar ngejagain ketika my turn-nya dibuka. Dan kali ini dari PUBG yang akan segera fokus kembali ke arah objektif. Aku ngeliat sih dari Vimornov harusnya coba ambil ke Lei sih. Dia makin kesini Lei itu makin bisa dibilang makin kurang ajar damage-nya. Makin menyakitkan gitu loh ya. Benar-benar. Ya nggak Ninja? sebenarnya gini sih, kalau misalkan ngambil ke arah Lei masih ada risiko juga gambling. Mengingat bahwa dengan adanya rasio Umbrella Flea itu bakal
terpurify dari adanya Instablaze yang dimiliki oleh seorang Ian. So, paling dari pilihan utamanya bisa ke arah Baymax, Cheesecake, atau mungkin Bravo diajak buy one. Karena kalau kita ngambil ke arah itu duluan, repot. Oke. Kita lihat aja nih Bravo-nya udah mulai diajak buy one di area bawah sana. Tapi di sisi lain kali ini Gemini masih coba untuk ngambil pressure ke arah lane-nya. Tapi Vimornov dalam ancaman. Bahkan satu skill-nya udah mulai masuk ke arah depan sana. Vimornov masih mundur ke arah belakang. Masih selamat penggawa-penggawa dari Pups dan juga Onyx. Tapi ternyata Vimornov hilang. Kali ini masih mau berlanjut perangnya. Satu member pun harus hilang. Dua orang Onyx Prodigy kali ini sudah tidak ada di lane of down. Ya, apalagi Vimornov yang berhasil dipulangkan ke arah base ini akan menjadi bahaya tentunya buat teman-teman dari Onyx Prodigy dan Lord yang sudah mulai muncul di bagian lane of down. Apakah bakal coba dikontes dengan gak adanya retribution dari teman-teman Onyx dan Gemini yang masih berusaha keras juga untuk bisa menjaga setidaknya memberikan pressure lah ya tambahan. Tapi my god, langsung aja bakal coba diculik oleh seorang Lee. Ada Black Shoes yang masih bisa dipakai juga, tapi Circling Eagle yang dibuka oleh seorang Cheesecake gak bisa ditahan lagi damage-nya dan langsung di backup oleh teman-teman dari Pups Esports menghilangkan Gemini dari area jungle. Kerugian tentunya nggak ada Gemini, nggak ada yang bisa nebein juga saat Lord yang sebentar lagi akan muncul. Tapi di menit 11 ini Ninja, Iya. apa yang bisa dibahas dari item? Itemnya kita nge-compare antara jungler sih. So ini udah gak mungkin banget untuk dari Ian ya, Vimornov ngambil Mitre ke arah Link, mengingat bahwa dari segi gold perbedaannya udah 1300. Apalagi Malefic Roar juga belum jadi. Dan roman-romannya nih dari seorang Link kayaknya bakal keluar yang namanya Antiquiras dengan adanya Dreadnought Armor yang sudah disimpan. So balik lagi yang seperti tadi Joji bilang, lembeknya target dari teman-teman Pups untuk ditumbangkan oleh Vimornov itu cuma datang dari seorang Kupa dan juga Cheesecake. Oke, dan kalau kali ini kita lihat Mitre kembali dibuka dan masih mengejar seorang Link dan masih ada tersisa Speechless. HP-nya sedikit lagi, bahkan kali ini akan ada langsung balasan dan down dari 3 player. Link mendapatkan seorang Vimornov, tapi masih belum selesai pertandingan kita kali ini, di mana Kupa akan coba dikirim langsung ke arah seorang Gemini, memberikan gigitan-gigitan lagi dan Benzo yang akan menjemput Gemini secara langsung. Kebangkitan Pups Esports dimulai kali ini di ketiga. Luar biasa banget permainan ini, mereka udah menyatu. Dan kemenangan mereka bisa dibilang berturut-turut ya, ketika di hari kemarin mereka juga sempat menang di minggu lalu. Dan kali ini mereka udah menunjukkan kualitasnya mereka lagi. Dan bahkan dari Pups Esports sendiri mencoba untuk menzoning di area tengahnya, di area bawah sendirian. Berani untuk melawan Gemini yang berbeda levelnya. Signifikan buat 3 level. Yes, perbedaan 3 level ini bakal lebih mudah untuk Speechless, tapi hati-hati Gemini punya HP yang begitu tebal yang mungkin bakal cukup sulit untuk ditumbangkan. Ini aku mikir ya, Benzo ini 0-1-0. Ya. Dan belum memberikan kontribusi apa-apa sebenarnya di sejauh ini. Tapi lihat dulu dari Vimornov, dia udah tinggal di over tuh, udah kena hilang. Tapi Benzo masih bisa flicker ke area belakang, digocek Tempest of Blade-nya. Anak-anak dari Onyx Prodigy nggak mau tinggal diam. Mereka mau cari lagi, mereka mau ke depan terus menjaga supaya Pups Esports gak masuk ke dalam area pertahanannya. Dan kali ini Cheesecake sendirian udah mulai mengganggu-ganggu, memberikan informasi. Sudah ada Lei juga. Baymax kali ini di menit 13 tentu udah sakit banget. Knockout dikeluarkan. Gemini kali ini menjadi sandbag Circling Eagle ke area belakang. Tapi Cheesecake gak ada yang backup. Mau tidak mau dari Pups Esports ngambil satu objek di area tengahnya. Best turret pun sudah lenyap. Yes, best turret berhasil ditumbangkan di area mid, khususnya ini bakal jadi lebih mudah kembali buat Pups, tapi Speechless yang bakal coba dikejar oleh 2 player bisa dengan mudah melakukan retreat-nya. Wah, Ini Coji. Kupa bahaya sih. Kupanya bahaya banget dengan turret yang dia gampang banget ngamanin turret-turretnya. Apalagi barusan udah punya Malefic Roar. Nah. Ini getaret ya sakit. Gemini pun robotnya bisa langsung rontok bisa dibilang. Tapi Jadi SpongeBob. enggak dong. Yang kuning. Oh iya benar. Gitu. Tapi Coji ngeliat Yes. dari Benzo nih, apa yang harus diperhatikan sebenarnya? Lebih ke arah teamfight dulu. Oke, dan kalau kita lihat kali ini dari seorang Lei berhasil muncul di 1 player lagi. Lord yang sudah muncul menjadi inisiasi tambahan buat teman-teman dari Pups ataupun Onyx. Sementara Benzo yang mulai memancing-mancing di bagian depan bakal coba untuk dijagain aja terlebih dahulu oleh seorang Bravo. Zoning out yang begitu baik sehingga Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari Pups Esports. Wow. Lord kali ini, Lord
kedua sudah diamankan oleh anak-anak PUBG Sport. Mereka bakal coba untuk memenangkan gamenya yang pertama. Dan menurutku ini cukup one-sided Nevin. Karena 12 berbanding 3 poin kill. Iya cukup jauh, apalagi dari segi goldnya 7.000 ini udah berpengaruh cukup besar ya dari segi itemizationnya juga. Dan kali ini di area bottom lane mungkin bakal coba untuk difokuskan dahulu ke arah objektifnya, dimana Kupa sudah mulai dikirim ke bagian depan tapi tertahan. Dan Gemini yang akan menzoning outlayer player, sementara Miternya dibuka oleh seorang Vimornov, nampaknya nggak berpengaruh apa-apa dari call tas bahkan dilakukan. Dan Gemini harus tumbang juga kali ini dari peredaran area base. Sementara Lord yang sudah masuk, ini akan menjadi kesempatan yang begitu besar, advantage untuk teman-teman dari PUBG Esports, di mana base-nya langsung aja tergigit oleh seorang Kupa dan berhasil menjadi kemenangan pertama untuk PUBG Esports. What a play dari anak-anak PUBG Sport kali ini. Mereka benar-benar bermain sangat disiplin. Mereka benar-benar bermain sangat objektif. Dan menurutku mereka menggunakan strategi meta penculikan yang luar biasa banget dengan TP Soulblade. Walaupun mereka diculik dengan ada Yin, tapi mereka tahu gimana caranya menghindari itu. Ya, culik balik ya. Culik balik. Culik balik. Setelah Yin datang ke dunia nyata, Culik lagi. Culik lagi. Ya sebenarnya gini sih, kalau misalkan dari game pertama tadi Joji melihat dari materinya Joji adalah strategi dari teman-teman Onyx ini tidak terjalankan sama sekali karena satu hero, Kagura. Kenapa Kagura? Close combat, oke, close combat itu kan berarti dari segi engage, dari segi team fight mereka harus